lu. Pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Dewi Sartika. Ia terlahir dari keluarga priayi Sunda. Ayahnya bernama Raden Samonagara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Pernas. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi berniat ingin melanjutkan pendidikannya. Namun, yang menjadi pertimbangan, Uwi harus bersekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Tetapi kedua orang tuanya bersikukuh untuk menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda. Bu, bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda? Saya sangat setuju Kanda, tapi bukankah sangat bertentangan dengan adat saat ini, wahai Kanda? Ada paham, akan tetapi melihat Uwi sekolah Belanda belajar, ada rasa menyekolahkannya adalah pilihan yang tepat. Panggilkan Uwi kemari, Bu. Baik Kanda. Uwi, kemari nak. Ada apa yang apa yang akan dikerjakan? Ayah jadi bekerja sepakat. Kedua, kau akan melanjutkan sekolah Belanda dulu lagi, Uwi. Tidak demikian, Ayah. Tidak sayang, Uwi tidak mimpi nyata. Terima kasih Ayah. Uwi senang sekali. Kau berhak nak, kau berhak untuk menggapai mimpimu. Kau harus menjadi manusia yang lebih berguna dibanding ayah dan ibumu. Kejarlah sejauh dan sesulit apapun jalannya. Semoga kelak menjadi perempuan yang hebat. Setiap hari Dewi Sartika ke sekolah. Meskipun ia bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, namun hal ini tak membuat semangat Dewi Sartika dalam mencari ilmu. Keesokan harinya, Dewi berkata suatu pada anak sekolah. Uwi kemana ya? Uwi sedang siap-siap. Lambat laun, pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika, seorang anak priayi Sunda, bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tuanya harus menerima hukuman, yakni diasingkan ke Ternate, dan Dewi Sartika juga dikeluarkan dari sekolah Belanda tersebut. Lalu Den Hamper mengetahui hal tersebut dari bawahannya. Mohon Pak, ada seorang priayi Sunda yang bersekolah di sekolah Belanda. Pak, ada seorang priayi Sunda yang bersekolah di sekolah Belanda. Siap, dia yang bersangkutan dan ayahnya sama negara. Lalu kenapa kamu melanggarnya? Saya hanya ingin menyekolahkan putri saya, tidak lebih dari itu. Saya salah dan bersekolah. Saya hanya ingin menuntut Tuan. Diam kau! Tuan, lupakan ayah dan ibunda kami, Tuan. Ayah hendaknya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut menemani, sedangkan Dewi berpasrah. Kemudian ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang patih di Cicalengka.
sekali kan. Gimana itu? Assalamualaikum. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya, sambil ia mengajari baca tulis, bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Wiwi, mari kita belajar kembali. Aku sudah tidak sabar untuk belajar. Baik, mari. Wi, apakah kau tidak pernah bosan mengajarkan kami? Kulihat kau tidak pernah mengeluh. Tidak ada rasa kesalahan bagi saya. Dewi Sartika pun beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi gadis cantik dan anggun dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjun Suryaningrat, sepupunya sendiri. Dewi, sama teman-temanmu, apakah kau tidak kelelap? Dewi, kau cantik, pintar pula. Terima kasih. Dewi, maukah kau menikah denganku? Maaf, Raden. Aku tidak bisa. Kenapa? Apakah aku tidak pantas? Bukan begitu, Raden. Aku hanya tidak bisa melangsungkan pernikahan. Tapi Dewi, Maaf, Raden. Aku tidak bisa. Dewi Sartika pergi dari hadapan Raden Kanjun. Ia pergi ke sebuah tempat yang tidak lama datanglah seorang perempuan memberitahu Raden Samonagara meninggal. Uwi, Iya, ada apa gerangan? ayahmu Uwi. Ada apa dengan ayahandaku? Ayahandamu meninggal di pengasingan Uwi. Benarkah? Iya, ibumu juga sudah kembali ke Bandung. Aku harus segera menemui bunda. Dewi Sartika langsung mengemas semua barang-barangnya dan pergi lalu pamit pada keluarga pamannya. Bibi percaya, nak, walaupun ayahmu kini telah tiada, kamu akan tetap kuat wujudkan mimpi kedua orang tuamu, nak. Jadilah orang yang berguna, jadilah wanita yang hebat. Terima kasih, Bi. Uwi pamit. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya R.A.A. Martanagara dan si Denhammer yang menjabat inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Apakah benar kau ingin mendirikan sekolah? Benar, saya ingin mendirikan sekolah istri. Apa alasan Anda ingin mendirikan? Saya hanya ingin perempuan Bumi Putra memperoleh kesempatan untuk menuntut. Good. Saya suka dengan rencanamu. Kamu memiliki tujuan yang sangat mulia. Nah, kalian harus menjadi wanita yang berguna ya. Kalian harus membuat orang tua bangga.
Biasanya kau kesini, ada apakah gerangan? Benar, adakah yang ingin kau bicarakan, Wi? Wi berniat mengajak Nyi Purwa dan Nyi Uwit untuk membantu Uwit mengajar di sekolah dulu, Wi. Sekolahmu sudah didirikan, benarkah? Akhirnya Uwit kecil yang kami kenal sudah mewujudkan cita-citanya. Benar, kami akan membantu sebisa kami. Kami yakin perjuangan kau takkan sia-sia. Kau telah membuat kami bangga. Makasih Nyi sudah membantu kami. Kami berjanji akan terus berusaha. Sama-sama Wi. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanjuruan Aga Suryawinata, seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang pada waktu itu merupakan sekolah latihan guru. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah keutamaan istri hingga pada tahun 1910. Nama sekolah istri sedikit diperbaharui menjadi sekolah keutamaan istri. Perubahan bukan hanya nama saja, tetapi pada mata pelajaran juga bertambah. Ia terus memberikan pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga agar kelak mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes dan terampil.